Pemirsa, keunggulan pasangan Jokowi dalam hitungan cepat pilkada atau quick count dianggap sebagai sebagian kalangan sebagai keinginan warga DKI Jakarta yang menginginkan perubahan. Dan Jokowi serta Ahok dinilai sebagai pemimpin yang bersih, jujur, dan dekat dengan rakyat. Kita akan membincangkan dengan Cawagup Basuki atau Ahok mengenai hasil pilkada kemarin, lebih tepatnya hasil quick count, dan kami akan undang Anda juga untuk ikut berpartisipasi di nomor yang dapat Anda hubungi, yaitu di 021 46 10324. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang dengan Pak Ahok di sini, kita lihat dulu profil singkat beliau berikut ini. Calon Wakil Gubernur dari Jokowi di ajang Pemilu Kada DKI Jakarta 2012, Basuki Cahayapurnama, sebenarnya terbilang masih muda di kancah politik. Karir politik Ahok, demikian panggilan akrabnya, melesat hanya dalam beberapa tahun. Pria kelahiran Belitung 46 tahun lalu ini masuk dunia politik di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru dengan menjadi anggota DPRD Belitung Timur. Berhasil merebut simpati masyarakat, Ahok kemudian terpilih sebagai Bupati Belitung Timur dan kini menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar. Ahok adalah Bupati Belitung Timur yang pertama dari etnis Tionghoa. Selama menjabat sebagai bupati, Ahok dikenal ramah dan rajin berdialog langsung dengan warga. Di bawah Ahok, pemerintah Belitung Timur berhasil membebaskan biaya pendidikan hingga SMA, memberi pelayanan kesehatan gratis, serta memperbaiki fasilitas publik. Semua diwujudkan dengan memanfaatkan kelebihan anggaran, dari memotong biaya perjalanan dinas dirinya dan kepala dinas, hingga tawar-menawar dengan pihak asuransi untuk kesehatan warga. Kalau yang saya dengar, di Belitung dia memimpin dengan cara yang luar biasa. Artinya benar-benar bersih, tidak ada kompromi, ya anti korupsi lah intinya. Itu sangat menjunjung tinggi BTP, yaitu bersih, transparansi, dan profesional gitu loh. Sesuai dengan singkatan nama beliau, Basuki Cahayapurnama. Namun tentunya Belitung Timur tidaklah sama dengan Jakarta. Jika Ahok yang bersanding dengan Jokowi terpilih memimpin Jakarta, keduanya tentu harus memiliki strategi jitu untuk mengurai sejumlah permasalahan ibu kota. Tim TV One mengabarkan. Kita masuk. Ya, pemirsa, itu tadi profil singkat dari calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah bersama saya saat ini, yaitu Pak Ahok. Pak Ahok, selamat sebelumnya berdasarkan hasil quick count, walaupun belum secara resmi dinyatakan oleh KPU sebagai pemegang suara terbanyak, tapi sudah dinyatakan sebagai, ya kira-kira mengantongi sekitar 41% suara lah, walaupun nanti kalau memang 41% suara akan masuk ke putaran kedua ya. Selamat dulu, dan kalau misalnya dari komentar Bapak sendiri menilai hasil quick count itu seperti apa? Ya, kami tentu sangat berterima kasih kepada warga DKI yang memberikan kepercayaan. Tentu kami tidak akan sia-siakan kepercayaan ini. Dan kami tentu percaya juga ini real quick count. Tiap TPS dilaporkan. Jadi nanti juga tidak akan beda jauh dengan hasil dari KPUD setelah direkap secara manualnya. Oke, kalau misalnya itu kan 41% mungkin nanti akan mendekati lah berdasarkan perhitungan dari KPU seperti itu ya. Kemudian dulu sepertinya strategi kampanye apa sih yang paling dititik beratkan? Kami dari dulu kalau strategi kampanye, kami lebih suka, Pak Jokowi dan saya kebetulan sama, kami lebih suka turun ke warga. Kami nggak gitu suka kumpulkan tempat, datangkan warga gitu. Kita lebih suka datang, karena kan tiap-tiap rumah tangga mempunyai kesusahan sendiri-sendiri. Apalagi ibu-ibu rumah tangga sibuk dengan masak, sibuk dengan anak-anak, nggak mungkin ada waktu untuk datang ke tempat kita kumpul kan. Tapi kita masuk ke dalam gang-gang yang sempit gitu, kita masuk, tentu kan warga kan ngumpul, masih bisa nyapa dalam rumah. Dan satu hari kita bisa dapat 1.000 lebih malahan daripada kita kumpul satu tempat. Dan biayanya juga murah, karena tidak kumpul, mesti tenda, mesti apa ya. Kadang-kadang yang dibuat juga dari tim ses seperti itu. Tapi rumah ke rumah kelihatannya orang lebih suka. Dan kami tinggalkan nomor handphone. Kadang belum tentu kita lewat lagi, ketemu lagi kan. Nah, tertariknya ngomongin nomor handphone ketika waktu dalam proses strategi kampanye. Ada tidak mungkin warga yang menghubungi Bapak seperti itu? Ada, ya, apa aja biasanya keluhan-keluhan mereka? Justru kita bisa petakan dengan baik. Nanti kalau udah jadi, kalau orang SMS kita bisa petakan sampai kebutuhan per RT bisa ketahuan nanti. Nah, misalnya macam-macam. Kalau orang ngurusin banjir, macet,
biasanya orang yang punya mobil atau yang sering keluar kerja gitu ya, angkutan umum yang sering naik, sampai soal pendidikan, kesehatan paling banyak. Jadi orang-orang banyak sekali dalam gang-gang sempit itu tidak berani berobat karena mesti pakai SKTM. Kalau Jumat sakit kan susah, ngurusnya sampai Senin. Terus kalau kelas 3 penuh, kelas 2 disuruh bayar. Nah, padahal kalau kelas 3 penuh harusnya naik ke kelas 2. Kalau di tempat saya seperti itu. Ya kalau kelas 3 penuh ya salah rumah sakit. Kenapa mesti suruh pasiennya bolak-balik? Namanya juga nggak cukup uang kan. Terus SKTM kalau tempat kita juga nggak pakai SKTM. Yang penting mau masuk ke kelas 3, berarti Anda tidak mampu. Kalau orang yang mampu nggak mau masuk kelas 3, satu WC kamar mandi dibagi 6 orang, 8 orang nggak mau. Ya itu mereka mengadu. Terus soal pendidikan juga sama. Warga DKI ini kita menghabiskan anggaran 28%, sepertinya hebat DKI ya. Jadi 9,8 triliun itu hampir 2 kali APBD Kota Surabaya. Tapi faktanya masih banyak orang yang ijazahnya ketahan karena ada tunggakan. Mau masuk sekolah mesti bayar berapa juta, nggak sanggup orang-orang di dalam itu. Rata-rata yang kami temuin berharap, Pak, kalau sudah jadi bikin ya seperti di kampung Bapak yang sampai SMA itu tidak susah, tidak ada pungutan untuk masuk sekolah. Karena kan berat, Pak, kalau 300.000 SPP kan berat, kalau 2-3 anak gaji 1 juta lebih udah setengah susah katanya gitu. Ya macam-macam, sampai soal rumah, soal banjir. Ya, saya pikir masyarakat ini sangat cerdas dan kritis. Tapi di Jakarta di gang-gang yang sempit itu interaksi warga itu tinggi sekali. Lebih antusias ya? Dan tinggi, artinya itu sesama warga itu banyak ngobrolnya kan, karena kan lingkungan yang padat gitu kan. Jadi pasti akan saling cari tahu, ini kira-kira ini siapa. Oke, kita tahan dulu dialog kita, dan pemirsa kami masukkan kembali usai jeda berikut ini, dan kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di sini di nomor 021 461 0324. Tetaplah bersama kami. Lebat dan tidak mudah rontok, gunakan Lifebuoy Shampoo Anti Hair Fall. Dengan multivitamin milk formula yang menguatkan akar hingga ujung rambut, menjadikannya kuat, lebat, dan tidak mudah rontok. Lifebuoy Shampoo Anti Hair Fall. Kini Rp500 dapat 2 saset. Radang tenggorokan? Jangan ambil permen, ambil Strepsils. Dengan 2 zat aktif, mampu melawan infeksi dan melegakan tenggorokan seperti ini. Strepsils, pertolongan pertama pada sakit tenggorokan. 3 finalis Global Ranger Challenge Indonesia telah terpilih. Tentukan siapa pemenang di All You Ranger. Saya Gemala Hanafiah menantang Ford Ranger menuju Pantai Jilen. Medan yang cukup sulit, jadi sangat mudah, tetap stabil dikendarai. Saya Widodo, saya sekeluarga ingin mencoba All New Ford Ranger untuk mudik yang irit dan nyaman. Saya Agung, menembus rimba Medan Berbatu terasa sangat nyaman. Melakukan bakti sosial adalah impian saya. Pilih video favoritmu dan menangkan hadiah mingguan. Sebagai pria aktif, saya butuh perlindungan total. Baru Dettol High Performance for Men membunuh kuman sampai ke pori. Keharuman maskulinnya menyegarkan. Tetap percaya diri setiap waktu. Dettol High Performance for Men. Dettol melindungi. Tambah hebat kamu sekarang. Om Ling Swee King? Wah, dipuji legenda nih. Itu yang legenda. Indomie kan selera Om sejak dulu. Betul, Indomie emang enak banget. Itu dia. Mbak, Indomie soto mie ya. Biar beda generasi, selera kita sama, Om. Beda generasi, satu selera. Indomie, seleraku. Kamu cantik deh dengan rambut panjang, tapi makin panjang makin rontok. Ucapkan selamat tinggal pada rambut rontok. Cobalah tantangan 7 hari Sunsilk. Sunsilk dengan soya vitamin kompleks menjaga kekuatan rambut dan mengurangi rambut rontok mulai dalam 7 hari. Bye rambut rontok. Halo rambut panjang. Tantangan 7 hari Sunsilk terbukti. Sekarang giliranmu.
penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Sayangi jantung Anda dari sekarang. Dukung gerakan Sayangi Jantungmu bersama Quaker. Kami sudah bergabung, sekarang giliran Anda. Cek jantung Anda di sayangijantungmu.com. Melalui luka terbuka, kuman masuk ke dalam tubuh, menyebabkan infeksi, demam, hingga tetanus. Penting, bunuh kuman pada luka. Gunakan cairan antiseptik untuk percepat penyembuhan. Percayakan luka hanya pada Dettol. Anti kuman kualitas prima, membunuh kuman dengan segera. Makasih Dettolnya, Mama. Dettol, melindungi. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Terima kasih Iko. Lagi karir meroket ya. Kan Mbak salah satu inspirasi saya. Soal inspirasi, Indomie yang dari dulu selalu menemani aku. Seperti Indomie kari ayam ini, enaknya nggak berubah dari saya kecil. Generasi boleh beda, selera tetap sama. Beda generasi, satu selera. Indomie, seleraku. Buatku ya, Bu. Emang tadi aku ngapain ya? Pasta? Cepat banget. Tak perlu menunggu saat spesial. Buatlah setiap harimu terasa spesial dengan kebaikan La Fonte Pasta. Selamat, kamu berhasil. So yummy, yummy, oh pasti so yummy, so yummy, yummy. Santap bareng teman-teman lo. I like it. Rayain sukses lo bareng Poppy. Bersama tim sukses, putaran kedua akan berlangsung ya. 20 September, ya kan? Anda untuk sementara memang unggul, ini masih sementara, jadi jangan GR katanya. Baiklah, kiat-kiat nantinya ke depan, apa sih rahasia-rahasia untuk bisa menggait atau menyedot perhatian dari 6,9 juta pemilih DKI Jakarta? Susah loh, suara mengambang lah. Ya, kemarin kami juga bisa melampaui Pak Foke juga karena suara mengambang ya. Nah, kami sangat berterima kasih kepada warga DKI yang memberikan kepercayaan pada kami. Nah, kami juga percaya warga DKI ini adalah orang yang mempunyai infrastruktur yang baik, akan mencari tahu siapa Jokowi, siapa Ahok. Dan kami juga sangat percaya ketika pemilih ini menemukan bagaimana rekam jejak Jokowi dan Ahok, sebagian besar pasti akan memilih kami. Karena kami mempunyai rekam jejak, kami kerja dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, kami melayani selama menjadi pejabat publik. Kami bisa buktikan harta kami dan biaya hidup kami dan pajak yang kami bayar sesuai. Wajar. Kami bisa buktikan kami mengelola anggaran secara transparan, secara efektif, efisien. Kami juga bisa membuktikan kami adalah orang yang gampang dihubungi, gampang untuk ditanya. Nah, kalau itu tahu, tentu akan mudah menarik. Sama seperti kemarin. Tadi tanggal berapa untuk putaran kedua kampanye? 14, 15, 16 adalah masa kampanye. Iya, 3 hari. 16, 17, 18. 17, 18, 19 masa tenang ya. Jadi siap-siap untuk memberikan pesan-pesannya deh untuk pemirsa. Ya, kami harap warga DKI yang sudah memilih kami ya tetap mencari lebih tahu banyak tentang siapa kami dan bisa membagikan kepada keluarga atau temannya. Dan yang sudah memilih ingin melihat Jakarta baru, ya kami berharap ya akan memilih kami pasangan kotak, baju kotak-kotak ya, pasangan kotak-kotak. Nah, kalau ini dipilih, kami percaya Jakarta baru dimulai tahun ini. Oke, sip. Thank you. Tadi Pak Ahok kita sudah lihat bagaimana pasca kemenangan versi quick count ya. Tanggapannya seperti apa? Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memilih pasangan nomor 3 ini. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita terima dulu penelpon satu ini. Sudah ada Muhammad Kuswantoro di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, silakan Bapak. Ya, selamat pagi Pak Ahok. Halo? Ya, silakan Bapak langsung saja. Saya dari golongan PIS, golput. Halo? Iya Bapak, silakan Pak Kuswantoro. Pada putaran pertama saya tidak memilih siapapun. Nggak dengar dong.
Tapi sebenarnya saya waktu itu ingin memilih, tapi karena saya Muslim, saya tak habis nyoblos itu tintanya itu tidak bisa dihapus. Karena menurut saya itu tidak mensahkan sholat. Kalau ambil wudhu tidak terhapus kan? Intinya? Ya, intinya saya dari golongan putih nanti putaran kedua akan mencoblos Jokowi Ahok. Oke, terima kasih ya. Bapak. Dan sudah ada penelpon satu lagi, silakan. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa? Saya Pak Budi dari Bandung. Oke, silakan Pak Budi. Saya kepada Pak Ahok. Pak Ahok, saya sangat senang karena program-program Bapak sudah menyentuh kepada masyarakat. Kami dari Bandung mencari pemimpin presiden sebenarnya. Jadi kami harapkan Jokowi dan Pak Ahok ini bisa jadi presiden tahun 2014. Oke, kami inginkan orang-orang yang bisa amanah dan jujur. Orang pandai banyak, tetapi yang amanah dan jujur mau mengetahui penderitaan masyarakat, ya pasangan Jokowi dan Ahok ini. Iya, terima kasih Pak Budi, terima kasih atas dukungannya. Mungkin langsung ditanggapi nih sama Pak Ahok. Ya Pak, kami lagi mikir gimana caranya bisa menangkan kursi gubernur wakil gubernur DKI, Pak. Kalau ini dapat dukungannya, ya, terus 2014, untuk 2014 masih nggak mikirnya jauh banget. mungkin setelah 2014 untuk selanjutnya entah 2020, 2019. Kami sebetulnya nggak pernah berpikir terlalu jauh ya. Dari pertama berpolitik juga, saya dulu hanya berpikir mau jadi anggota DPRD. Lalu kami memilih PNS yang baik jadi bupati untuk kasih keadilan kepada masyarakat. Lalu ternyata partai kalah, lalu masuk 7 bulan di DPRD, ternyata ada pemilihan langsung, lalu masyarakat bilang jadi bupati saja Pak. Lalu jadilah bupati kan, sistem jaminan pendidikan kesehatan saya jalankan. Lalu saya berpikir angka bagusnya kalau masyarakat orang tua itu punya pensiun 150.000. Kalau ada 5.000 sehari kan ada harga diri, bisa untuk sosialisasi, minum kopi, kue gitu kan. Saya laporkan kepada gubernur, gubernur kami jatuh. Lalu saya berpikir minta calon gubernur. Kalau saya bisa jadi gubernur Bangka Belitung dulu, saya akan jadikan Bangka Belitung menjadi provinsi pertama yang orang tua itu ada pensiun 150.000 tiap bulan. Jadi sistemnya urunan, jadi uang rokok yang sehat nolong yang sakit, terus yang meninggal nolong yang masih hidup. Tapi ternyata dicurangin habis-habisan, DPT isi tangan. Nah sampai itu terus masyarakat bilang, dari Bapak tunggu 2012 lama, Bapak ke DPR RI lah Pak. Terus saya berangkat lagi ke DPR RI untuk nunggu, untuk balik ke Bangka Belitung kan. Ternyata partai saya tidak mau calonkan saya. Lalu saya pikir ya sudah, kita Jakarta aja lah supaya orang tahu apa yang Bapak lakukan. Ternyata kumpulin KTP nggak kekumpul kan. Baru Pak Prabowo, Gerindra dan PD Perjuangan ngajak saya untuk gabung dengan Pak Jokowi. Oke, itu kan. Jadi secara perjalanan ini sebetulnya saya juga nggak berpikir terlalu jauh gitu sampai gitu cepat. Tapi mendapatkan kepercayaannya lebih dari berbagai pihak ya Pak. Nah Pak, ini kan terkait dengan pelaksanaan pilkada kemarin, ini katanya ada judicial review yang melaporkan mengenai kecurangan-kecurangan dalam pilkada. Tanggapan Bapak mengenai ini gimana? Saya kira kalau soal judicial review ini menjadi wewenang putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bisa mencampuri atau memberikan komentar. Tapi kalau memberikan komentar secara pandangan waktu saya di DPR RI, saya kan di Badan Legislasi. Nah, kenapa ada undang-undang khusus tentang Pemda DKI bahwa pemilu kada harus menang 50%? Karena ini ibu kota. Diharapkan ada sebuah legitimasi yang kuat seorang gubernur DKI dan wakil gubernur yang terpilih. Jadi kalau di daerah lain kenapa tidak dibikin 50%? Karena juga ada faktor untuk supaya biaya tidak bertambah besar. Jadi seluruh Indonesia hanya DKI yang dengan sistem seperti ini khusus karena dia ibu kota. Oke. Nah, mengenai ada dilaporkan dari oleh Panwaslu sendiri menemukan ada sekitar 54 kecurangan dalam pelaksanaan pilkada sendiri. Bapak menilainya gimana? Saya kira hampir seluruh pemilu kada di Indonesia terjadi kecurangan demi kecurangan. Karena ada dua substansi dasar di dalam undang-undang pemilu kada yang tidak kita masukkan. Substansi dasar pertama adalah
tidak boleh ada warga yang ingin memilih, hak pilihnya hilang hanya karena tidak ada di dalam DPT. Padahal dalam DPT itu bisa saja hilaf, bisa juga disengaja secara sistematik menghilangkan hak pilih warga. Harusnya kan warga yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada DPT, dia bisa menunjukkan semua surat KTP segala macam, dia bisa milih, tapi dihitungnya di KPUD, nanti di cross check lagi, jangan dihitung di TPS. Di luar negeri, di Australia seperti itu. Lalu kalau warga yang berbohong dikenakan pidana, kan itu lebih mudah kan daripada orang dihilangkan hak pilihnya, datang ke tempat nggak bisa milih. Terus substansi kedua yang tidak kita buat itu, kita sebenarnya sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ketika kekayaan pejabat publik ini bertambah tidak wajar, itu disita buat negara. Nah, kita tidak memasukkan itu juga dalam Undang-Undang Pemilu Kada kita. Kita hanya melaporkan kekayaan, KPK memverifikasi betul atau tidak kekayaannya, tidak pernah memverifikasi kekayaannya dari mana gitu. Nah, kalau itu diberlakukan, tentu yang akan bertanding ini adalah orang-orang yang betul-betul bersih, bukan orang-orang koruptor dengan uang-uang yang tidak jelas, dan orang-orang yang tidak mau melayani juga dia tidak mau kan kalau kerja sosial seperti ini, kalau tidak bertambah kaya. Makanya selama reformasi ini yang terjadi ada suatu distorsi yang orang bingung. Kenapa rakyat memilih langsung pelayannya, tapi yang terjadi hanya umumnya pejabat yang kaya raya, rakyat tetap miskin, tetap susah. Maka ada duduk substansi itu yang hilang. Bapak ketika melaksanakan kampanye, Bapak turun langsung ke lapangan, turun langsung ke masyarakat. Ada banyak hal yang dikeluhkan, mulai dari masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tapi apa yang paling urgent? Jawabannya nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Bincang Pagi, Kabar Pagi. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Magical Spell menghadirkan keharuman mewah yang tahan lama. Just a little Lux. Nikmati 3 kreasi Magnum terbaru di tempatnya para ahli coklat. Hanya di kafe baru dari Magnum. Kini, pemerintah mewajibkan pengguna dana BPN dan APBD setiap BUMN dan BUMD untuk mengutamakan produk dalam negeri dan memberikan insentif bagi industri yang menghasilkan barang dengan PKDN minimal 25%. Sudah tiba saatnya kita bangga menggunakan produk Indonesia. Sebagai pria aktif, saya butuh perlindungan total. Baru Dettol High Performance for Men membunuh kuman sampai ke pori. Keharuman maskulinnya menyegarkan. Tetap percaya diri setiap waktu. Dettol High Performance for Men. Dettol melindungi. Asyam. Dengan berpuasa, kita mengendalikan hawa nafsu, termasuk ucapan dan Untuk berpuasa dan bernapas segar, saya pakai enzim. The Miracle of Enzim Toothpaste. Saya sudah buktikan. Kini giliran Anda. Menyimpan uang di bank. Siapa takut? Kenapa harus takut? Kan ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang menjamin simpanan nasabah di bank. Saat ini, simpanan dijamin sampai syarat layak bayar, simpanan tercatat di bank. Bunga simpanan tidak melebihi ketentuan LPS. Tidak memiliki kredit macet. LPS aman. Tenang. Pasti. Hai semua, kita akan coba tantangan Sunsilk Conditioner. Aku butuh 1 orang. Berani coba? Iya. Siap? Kok rambutmu tetap halus lembut? Aku pakai Sunsilk Conditioner setiap habis keramas. Sunsilk Soft and Smooth Conditioner dengan ceramide macadamia kompleks untuk rambut 4 kali lebih halus dan lembut. Lihat kan bedanya? Sangat lembut. Sunsilk Soft and Smooth Conditioner terbukti. Anda perlu profesional, bukan sekedar tenaga penjual. Anda perlu kejelasan dalam polis asuransi, bukan kebingungan. Kami mengerti saat hal tak diharapkan terjadi, Anda perlu klaim yang sesuai dan tepat waktu. Bagi
Anda yang menginginkan asuransi dengan nilai lebih, melangkahlah ke AXA, perusahaan penyedia jasa asuransi, investasi, dan dana pensiun untuk 95 juta nasabahnya di 61 negara. AXA, Redefining Standards. Terima kasih Iko. Karir meroket ya. Kan Mbak salah satu inspirasi saya. Soal inspirasi, Indomie yang dari dulu selalu menemani aku. Seperti Indomie kari ayam ini, enaknya nggak berubah dari saya kecil. Generasi boleh beda, selera tetap sama. Beda generasi, satu selera. Indomie, seleraku. Saya pakai gigi tiruan, suka goyang sedikit kalau makan. Saya kira normal, tapi kalau ditawarkan makanan, saya suka bilang, nanti saya ambil sendiri. Saya takut gigi tiruan saya goyang. Gigi tiruan yang pas sekalipun dapat goyang sedikit ketika Anda mengunyah. Saya rekomendasikan Polident. Hanya dengan 3 strip kecil, Polident terbukti secara klinis membantu membuat gigi tiruan merekat kuat. Berkat Polident, gigi tiruan saya nggak goyang. Saya lebih percaya diri. Bareng teman-teman lo. I like it. Rayain sukses lo bareng Poppy. Ya pokoknya ada perubahan lah. Minta perubahan Jakarta. Ya mudah-mudahan ada perubahan, besoknya lagi lebih maju lagi. Pertama pendidikan ya, karena emang anak saya banyak itu lebih murah mungkin ya pendidikan. Harapannya ya semoga dengan gubernur yang baru ini lebih ada perubahan baik dari transportasi maupun pedagang kaki lima maupun kehidupan keekonomian supaya lebih maju lagi gitu aja. Harapannya seperti apa Bu? Harapannya ya Jakarta itu aman, tentram, nggak banjir lagi. Intinya biar Jakarta lebih baik lagi aja. Udah apa aja tuh? Kayak misalnya ya banjir gitu kan, terus macet, terus kayak pembangunan jalan-jalan gitu biar lebih terarah lah gitu loh, biar lebih tersusun rapi gitu. Jangan cuma janji tapi bukti. Ya, itu tadi kita sudah lihat komentar dari sejumlah warga harapan untuk ke Jakarta depannya. Jakarta aman, tentram, nggak macet, nggak banjir. Itu adalah suara dari beragam masyarakat, dari elemen masyarakat. Nah, kalau sekarang kita dengar dulu suara atau tanggapan dari seorang penelpon, Pak Parno, profesinya sebagai supir taksi nih. Halo, selamat pagi Pak Parno. Selamat pagi Pak Ahok. Iya, silakan langsung saja Pak Parno. Halo, selamat pagi Pak Ahok. Iya, selamat pagi Pak Parno. Oh iya, ya saya pengemudi taksi, Pak Bu. Selama 20 tahun kan jalan itu macetnya setengah mati. Ya kan siapa tahu dengan Pak Jokowi dengan Pak Ahok itu bisa mengurangi lah, nggak mungkin bilang sama sekali nggak mengurangi, bisa ditertibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat salut sama Pak Ahok maupun Pak Jokowi. Cara kampanyenya itu memang murah meriah tapi mengena gitu loh. Menyentuh gitu. Saya salut gitu. Terima kasih Pak. Ya, halo. Iya. Sekali lagi Bu ya. Saya minta yang ketiga, yang terakhir. Iya, yang terakhir itu saya pernah kan anak saya sekolah itu ya. Yang tahun sekolah SIP kan itu gratis. TV itu. Tapi saya pas daftarin di SMP itu saya bilang kan di TV gratis. Ya Bapak sekolah di TV aja kata gitu. Itu yang terakhir. Makanya Pak Ahok saya minta betul-betul dilaksanakan Pak Ahok dan Pak Jokowi. Terima kasih Pak Parno. Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 poin. 3 poin. Mengatasi kemacetan, kemudian juga sekolah gratis tapi nggak gratis. Nah, gimana Pak menanggapi hal ini? Ya, kami selalu katakan yang paling penting itu kami bisa dilaporkan, dihubungi. Apalagi Jakarta gitu besar. Kalau namanya jadi pejabat kan rapatnya banyak, kerjaan banyak. Terus juga tidak gampang masyarakat mau datang ke kantor kan. Namanya kami selalu kasihkan nomor SMS supaya ada terjadi oknum-oknum bermain di bawah bisa laporkan. Sama seperti dulu waktu saya jadi bupati, kenapa saya bisa tahu? Kan kadang-kadang ada oknum kepala sekolah atau guru yang memungut uang masuk. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak pasti SMS. Atau bahkan bantuan beras raskin misalnya kalau ada kutu
atau bau gitu kan, ibu-ibu atau jumlah beratnya dikurangin. Pasti ibu-ibu SMS, Pak Bupati, apakah beras raskin bulan ini pakai kutu ya? Nah, jadi langsung kita tahu kan. Oke, itu kan, gitu. itu mungkin di Bangka Belitung, secara Kecil, geografis lebih kecil dibandingkan Jakarta. Oke, kalau sekarang mungkin kampanye gampanglah dihubungin. Nanti kalau misalnya udah jadi gubernur dan wakil gubernur gimana nih? Bisa janji, pegang janji tetap ya? Kita tetap barasnya kan ada staff. Jadi apalagi sekarang lebih enak daripada dulu. Kalau dulu saya mesti pakai template ya, sekarang kan ada autotext. Autotext cepat banget. Yang penting semua jajaran di bawah itu juga memberikan nomor-nomor pelayanan, hotline seperti itu kan. Pak, kalau sempat berkampanye mayoritas itu mengeluhkan masalah banjir, keamanan dan segala macam. Apa sih hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat itu yang paling menarik perhatian? Sebetulnya saya pikir kalau kita simpulkan semua, yang paling menarik perhatian adalah warga mendambakan gubernur yang mau mendengarkan keluh kesah masyarakat dan yang mau membantu, walaupun tahu solusinya tidak semudah itu, tapi minimal masyarakat punyalah yang namanya pembantu itu. Harusnya gubernur ada pembantu solusi. Nah, masyarakat senang sekali kalau kita tahu bahwa tiap-tiap rumah tangga mempunyai kesusahan masing-masing. Nah, kesusahan masing-masing inilah tugas kami untuk membantu menyelesaikan. Ya, ketika kita transparan, ya seperti keluarga akhirnya kan, ada keluarga punya masalah diceritakan, belum tentu sebuah masalah itu selesai, tapi karena diusahakan, secara transparan, secara terbuka kita lakukan, masyarakat juga bisa sadar, oh kita ngerti ya kenapa nggak bisa selesai, karena memang kesulitan seperti itu. Misalnya dalam keluarga bilang, Pak kita mau beli motor gitu kan, misalnya bapaknya bilang, mohon maaf nggak cukup gaji papa untuk beli motor. Tapi kalau anaknya lihat bilang nggak cukup beli motor, tapi papanya beli mobil, kan marah anaknya gitu. Nah sekarang masyarakat juga sama. Ketika DKI mengatakan uangnya tidak cukup, masyarakat bingung, 9,8 triliun kemana? Biaya pendidikan kok kita masih bayar gitu. Harus dibuka. Masalah keterbukaan yang sangat diharapkan oleh masyarakat ya, dan untuk pelayanan itu. Pak, kalau berbicara ini kan terkenal nih, pasangan nomor 3 ini pasangan fenomenal dengan baju kotak-kotaknya. Ini strategi atau idenya dari mana sih? Ini yang saya katakan, Pak Jokowi ini seorang yang cerdas dalam pemasaran. Tapi ya jujur saja beliau ini kadang-kadang saya bilang nggak sadar beliau cerdas gitu. Jadi dari Pak Jokowi ya idenya ya? Ini ide Pak Jokowi yang luar biasa. Ini siang itu aja katanya, kita harus pakai baju kotak-kotak ini yang tren. Nah, kenapa Mas? Karena pasti yang lain rata-rata pasti pakai yang umum-umum. Mungkin ada pakai warna putih, warna apa. Jadi kita ini ngejreng gitu, jadi foto gitu kan. Nah, terus ini juga menunjukkan kita kan mau kerja, menunjukkan bahwa kita lebih muda. Nah, kita kan bukan bertanding, tapi kan kita berlomba. Semua visi misi calon semua baik dan bagus. Tapi sekarang siapa yang lebih kreatif, lebih cepat mewujudkan itu supaya masyarakat merasakannya kan. Ya, Pak Jokowi langsung menjual. Ditanya waktu itu udah pakai baju kotak-kotak, apa sih kelebihan Pak Jokowi dan Pak Ahok untuk maju ini? Supaya masyarakat mesti pilih. Saya masih ingat beliau jawabnya pendek sekali. Ya, kami kreatif, ya kami muda. Dia kalau pakai baju kotak-kotak kan, ya saya bilang kalau pakai baju kotak-kotak, saya jamin Anda muda 26 tahun. Karena ini baju waktu saya kuliah soalnya. Oke. Nah, itu kan baju kotak-kotak untuk strategi pemilu, untuk strategi pemenangan nanti. Ya, pemenangan juga mungkin untuk putaran kedua seperti itu. Nah, kalau untuk mengkotak-kotakan sendiri masyarakat Jakarta untuk berbagai macam permasalahannya gimana nih? Itu tadi kan kami mau dengar, jadi kami bisa punya peta sampai tiap RT nanti. Kita bisa tahu persis. Sekarang sudah mulai memetakan? Iya, kita sudah mulai simpan data-data. Saya kan 13 tahun sebagai aktivis sosial di Jakarta kan. Saya 32 tahun di Jakarta. Jadi umumnya tiap-tiap RT sudah kita bisa punya. Nanti kita kan bisa punya peta. Tiap-tiap RT ini kebutuhannya apa, kesulitannya apa. Karena tiap-tiap RT kan berbeda kan. Nah, nanti kita akan ketua RT, termasuk PNS-PNS. Kita akan naikkan tunjangan kesehatan daerah kepada PNS-PNS yang berprestasi, yang mau melayani. Nah, kita bukan kurangin, makan RT aja kita akan kasih uang bukan operasional, tapi uang insentif supaya banyak warga mau jadi RT. Kalau banyak warga jadi ketua RT, dia ketua RT menjadi pemerhati dari seluruh warga. Nah, PNS-PNS yang muda-muda juga tunjangan kesehatan daerahnya nggak boleh terlalu kecil. Nah, tapi kalau yang tidak kerja dengan baik ya kita akan copot. Kita butuhkan pelayan-pelayan masyarakat sekarang. Tentu kerjasama dengan RT dan RW. Karena yang langsung
berhadapan dengan masyarakat. Jadi yang berhadapan dengan masyarakat akan lebih diperhatikan ya untuk memotivasi juga profesionalitas Posyandu, kerja. PKK. Ya kita pengen tahu persis yang lansia gimana kondisinya, yang balita gimana. Kalau ada orang susah sakit ya kita kirim puskeslink. Itu dari laporan-laporan DRT dan kader-kader posyandu. Oke. Satu Pak, terakhir Pak. Untuk strategi kalau masuk ke putaran kedua ini apa? Kami sih nggak punya banyak strategi ya. Kalau banyak strategi banyak keluar uangnya sebetulnya. Keluar uangnya berapa sih waktu kampanye strategi kemarin? kami ya cuma bagi-bagi kartu nama aja turun ke masyarakat kan. Supaya masyarakat bisa kasih tahu kami apa kesusahan. Baju kotak-kotak dibagikan atau gimana? Ini baju kotak-kotak ya paksa kita harus jual karena uangnya nggak cukup. Oke, ternyata menjual baju bukan membagi-bagikan baju. Habis berapa bal baju yang dijual? Saya tidak tahu karena masing-masing relawan bikin sendiri, jual sendiri, lalu dapat uangnya, bikin spanduk, bikin apa-apa. Terakhir Pak, berapa sih dana kampanye Bapak keluarkan sebagai cawagup? Saya kemarin rasanya store nggak sampai 80 juta store ya. Itu relatif lebih kecil ya? Ya, kita uangnya pas-pasan. Ya pemirsa, itulah tadi bincang pagi kita di Kabar Pagi bersama salah satu seorang calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok. Dan semoga bincang ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda, bisa membuka pikiran Anda untuk memilih kalau nanti ada putaran kedua untuk menuju DKI 1. Dan demikian bincang pagi untuk saat ini. Terima kasih. Ya, Bapak.